Meski sering dianggap hewan pengganggu, serangga mungil ini mampu mengepakkan sayapnya hingga lebih dari 200 kali per detik. Kemampuan ini memberikan mereka kelincahan luar biasa untuk bermanuver di udara dan menghindari ancaman. Tak hanya itu, mata majemuk lalat yang terdiri dari ribuan lensa memungkinkan penglihatan hampir 360 derajat, sehingga mereka bisa mendeteksi gerakan sekecil apapun dalam sekejap. Dari perannya sebagai pengurai alami hingga kemampuannya membawa mikroba, lalat membuktikan bahwa makhluk kecil pun memiliki keistimewaan yang penting dalam keseimbangan ekosistem. Semakin menegaskan bahwa setiap penciptaannya di muka bumi tidak akan sia-sia. Lalat adalah serangga kosmopolitan yang dapat ditemukan hampir di setiap sudut dunia, dari daerah tropis yang lembab hingga wilayah pegunungan bersuhu dingin. Mereka sangat adaptif terhadap lingkungan, baik di area perkotaan yang padat manusia maupun di pedesaan yang kaya bahan organik. Tempat-tempat yang mengandung sisa makanan, sampah rumah tangga, atau kotoran hewan menjadi lokasi favorit lalat untuk berkembang. Keberadaan lalat seringkali menandakan adanya bahan organik yang membusuk. Karena itulah mereka menjadi bagian penting dalam proses daur ulang alam. Terdapat ribuan spesies lalat di seluruh dunia, namun yang paling umum dijumpai adalah Musca domestica atau lalat rumah. Jenis lain meliputi lalat buah, lalat hijau, dan lalat kuda. Setiap jenis memiliki perbedaan habitat dan kebiasaan makan. Misalnya lalat buah yang tertarik pada fermentasi buah, atau lalat hijau yang lebih suka daging membusuk. Populasi lalat dapat berkembang pesat, terutama di daerah dengan sanitasi yang buruk. Dalam kondisi ideal, hanya butuh beberapa minggu bagi populasi untuk melonjak drastis. Seekor lalat betina mampu bertelur hingga ratusan butir selama hidupnya, membuat jumlah mereka sulit dikendalikan jika lingkungan tidak dijaga kebersihannya. Itulah sebabnya, kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah menjadi faktor utama untuk menekan jumlah lalat. Selain itu, iklim sangat memengaruhi kepadatan populasi. Di negara beriklim tropis seperti Indonesia, populasi lalat dapat bertahan sepanjang tahun karena suhu hangat mendukung siklus hidupnya. Sementara itu, di wilayah beriklim dingin, populasi biasanya menurun drastis selama musim dingin dan meningkat kembali saat musim panas tiba. Hal ini menunjukkan betapa erat hubungan antara siklus hidup lalat dengan perubahan cuaca. Meskipun sering dianggap hama, namun lalat memiliki peran ekologis. Mereka membantu mempercepat proses pembusukan dan daur ulang bahan organik, sehingga unsur hara bisa kembali ke tanah. Tanpa lalat, sisa-sisa organik akan membusuk lebih lambat dan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Mereka juga mampu bermigrasi dalam jarak tertentu demi menemukan sumber makanan yang lebih baik. Misalnya, lalat rumah bisa terbang beberapa kilometer hanya untuk mencari habitat yang mendukung pertumbuhan larva. Kemampuan ini membuat mereka sulit diberantas hanya dengan metode lokal, seperti melalui penyemprotan insektisida. Proses perkembangbiakan lalat sangat cepat. Seekor betina dewasa dapat bertelur 75 hingga 150 butir sekaligus. Telur-telur itu diletakkan di bahan organik lembab seperti sampah, kotoran, atau sisa makanan yang membusuk. Dalam 8 hingga 24 jam, telur menetas menjadi larva atau belatung. Belatung-belatung itu kemudian memakan sisa-sisa organik di sekitarnya selama beberapa hari, tumbuh melalui beberapa tahap pergantian kulit. Setelah itu, larva akan berubah menjadi pupa, membentuk cangkang keras sebagai pelindung selama proses metamorfosis. Dalam 3 hingga 5 hari, lalat dewasa muncul dari pupa dan siap kawin hanya dalam hitungan jam. Lalat parasit memiliki strategi reproduksi yang menakjubkan sekaligus mengerikan. Alih-alih bertelur di tempat terbuka, betina jenis tertentu akan menitipkan telurnya langsung ke tubuh hewan lain. Dengan kecepatan terbang dan penciuman tajam, lalat menemukan inang seperti mamalia, burung, bahkan serangga lain, lalu menyelipkan telur di lipatan kulit, bulu, atau luka kecil. Begitu menetas, larva lalat
menyerap nutrisi dari jaringan inang, kadang tanpa disadari korban, hingga muncul rasa gatal atau luka. Proses ini yang disebut meiosis, di mana siklus hidup lalat bergantung pada kemampuan menumpang yang efisien, hingga menjadikannya salah satu contoh interaksi parasit dan inang paling dramatis di alam. Sebagian lalat kadang bertelur di makanan manusia yang tak tertutup, hingga tidak heran jika belatung lalat terlihat di beberapa makanan. Inilah yang kemudian mengerikan saat makanan masuk ke tubuh manusia. Kecepatan siklus hidup ini membuat lalat mampu menghasilkan beberapa generasi dalam sebulan, terutama di musim panas. Dalam kondisi lingkungan yang ideal, populasi dapat berlipat ganda hanya dalam waktu singkat, menjadikan lalat salah satu serangga paling produktif di bumi. Adaptasi reproduktif ini juga memungkinkan mereka bertahan dari ancaman predator dan perubahan lingkungan. Bahkan jika sebagian besar larva mati karena kekurangan makanan atau cuaca ekstrem, jumlah yang selamat masih cukup untuk menjaga kelangsungan spesies. Salah satu ciri paling menarik dari lalat adalah struktur matanya yang kompleks. Mereka memiliki mata majemuk yang terdiri dari ribuan lensa kecil bernama ommatidia. Setiap lensa dapat menangkap potongan kecil dari pemandangan, kemudian dengan kilat, otak lalat menyatukannya menjadi gambaran menyeluruh. Inilah yang memungkinkan lalat mampu mendeteksi gerakan sekecil apapun, sehingga sangat sulit ditepuk, ditangkap, atau dipukul. Mata lalat juga mampu melihat dalam spektrum cahaya yang lebih luas dibanding manusia. Mereka dapat mendeteksi sinar ultraviolet yang membantu mereka menemukan makanan dan pasangan. Kecepatan pemrosesan visualnya sangat tinggi. Lalat dapat melihat gerakan dengan kecepatan hingga 4 kali lipat lebih cepat daripada manusia. Hal ini menjelaskan kenapa mereka refleks sangat cepat saat didekati. Selain mata, sayap lalat juga merupakan keajaiban evolusi. Meskipun hanya memiliki sepasang sayap utama, lalat dilengkapi dengan struktur kecil di belakangnya yang disebut halteres. Halteres berfungsi sebagai penyeimbang saat terbang, memungkinkan lalat bermanuver tajam dan tetap stabil meski dalam kecepatan tinggi. Kecepatan terbang lalat bisa mencapai 7 km per jam, dan mereka mampu melakukan manuver mendadak untuk menghindari predator. Gerakan sayapnya yang cepat, hingga ratusan kali kepakan per detik, membuat mereka dapat melayang di udara seperti helikopter mini. Kemampuan ini menjadi alasan mengapa lalat tampak menghilang ketika kita berusaha menepuknya. Fakta unik lainnya adalah kemampuan lalat untuk merasakan rasa menggunakan kakinya. Ujung kaki mereka memiliki reseptor khusus yang bisa mendeteksi gula dan zat kimia lain, hingga membantu mereka menentukan apakah suatu permukaan layak dijadikan sumber makanan atau tempat bertelur. Sensor rasa dan penciuman pada kaki lalat terbilang sangat tajam dan peka. Saat hinggap di berbagai tempat, sensor itu mudah tertutup debu dan sisa makanan, sehingga lalat rajin mengusapnya agar kemampuan mencium dan mengecap rasa tetap tajam. Mulutnya pun, yang berbentuk belalai, kerap ia jilat dan bersihkan supaya sisa cairan atau kuman tak mengganggu proses makan berikutnya. Bahkan sayapnya perlu bebas dari kotoran, agar ia bisa terbang dengan lincah, mengecoh predator, dan mencari makanan. Jadi, gerakan membersihkan diri yang sering kita lihat bukan sekadar kebiasaan, melainkan cara lalat menjaga indera dan kemampuannya untuk terus bertahan hidup. Berabad-abad silam, terekam aneka pengamatan dan resep unik dari peradaban manusia berkaitan dengan hewan, termasuk pada lalat. Meskipun resep mereka kini terasa seperti campuran ilmu alam, pengobatan tradisional, dan mitos. Misalnya, dalam beberapa catatan disebut cara kuno untuk mengusir lalat dan menjadikan lalat sebagai zooterapi. Di antaranya, bila susu dicampur dengan kundus atau sejenis resin wangi, lalu dipercikkan ke seluruh rumah, lalat tak akan berani masuk ke rumah tersebut. Dalam ilmu zooterapi kuno disebutkan bahwa
Kepala lalat yang digosokkan pada bekas sengatan tawon diyakini dapat meredakan rasa sakit. Bahkan, abu lalat yang dibakar ditumbuk halus, kemudian dicampur dengan madu. Konon dipakai untuk menumbuhkan rambut pada area botak, seperti penyakit alopecia. Ada pula kepercayaan bahwa bila bangkai lalat ditaburi serbuk karat besi, lalat itu seolah hidup kembali. Sebuah klaim yang tentu tak sejalan dengan ilmu biologi modern, tetapi menarik sebagai gambaran kepercayaan masa lampau. Konon, tercatat dalam literatur Romawi kuno bahwa lalat hidup yang diikat pada penderita sakit gigi diyakini dapat meredakan sakitnya. Masih menurut tradisi kuno, orang yang digigit anjing pun disarankan menutup luka dari lalat agar tidak memperparah cedera. Tentu saja, ini bukan panduan medis modern, melainkan potret keyakinan dan praktik pengobatan tradisional dari berbagai peradaban lama. Dari perspektif medis modern, tentu praktik semacam ini tidak dianjurkan, tetapi catatan tersebut menjadi bukti cara masyarakat kuno memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya sebelum lahirnya ilmu kedokteran ilmiah. Setidaknya, kontemplasi dari catatan klasik ini mengajak kita untuk menghargai warisan intelektual masa lalu, sambil tetap menimbangnya dengan pemahaman ilmiah masa kini. Pada pembahasan hewan, selain terkait zooterapi, juga memberi tafsir mimpi. Konon, melihat lalat dalam tidur, melambangkan musuh kecil, namun menyebalkan, pasukannya lemah. Namun, mimpi lalat justru sebagai sinyal rezeki yang baik, bila lalat terlihat berkumpul banyak. Kadang pula, lalat dalam mimpi menjadi pertanda penyakit sekaligus obatnya, sesuai hadis yang disebutkan bahwa pada salah satu sayap lalat terdapat penyakit sekaligus penawarnya. Bisa juga, mimpi lalat menandakan bakal terjadi perbuatan buruk dan terjerumus dalam hal-hal yang mengundang celaan pada sang pemimpi. Tentu saja, ini sekedar penafsiran, bukan kepastian. Kendati demikian, narasi kuno ini menggambarkan kreativitas dan keyakinan masyarakat masa lalu, sekaligus mengingatkan kita agar menilai tradisi dengan sains dan pemahaman modern, tanpa kehilangan rasa hormat pada warisan budaya yang kaya.